Kalau menurut saya sendiri itu sangat penting ya, apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan lingkungan, tentunya itu tidak diajarkan di sekolah, jadi itu sangat penting, di mana kita itu bisa membentuk diri dari anak-anak itu, jati dirinya mulai dari sejak dini. Halo. Awalnya tidak menyangka. Nah, ternyata karena kemungkinan besar Pak Masno ini juga peduli dengan anak yayasan disabilitas. Mungkin tujuan beliau itu baik untuk memperkenalkan anak-anak yayasan disabilitas ini untuk lebih mengenal lingkungan. Sampai kapan untuk Green Class ini? Kalau saya selalu berbicara dengan tim sampai saya tidak ada, ini harus tetap berjalan, gitu. Karena generasi yang akan datang itu pasti akan lebih maju. Wisata Bukit Lawang adalah salah satu ekowisata unggulan Sumatera Utara. Tempat ini telah lama menjadi destinasi wisata populer wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu yang paling ikonik adalah keberadaan orang utan Sumatera. Bukit Lawang juga merupakan salah satu pintu masuk utama ke Taman Nasional Gunung Leuser. Tidak heran jika kawasan ini menjadi pusat perhatian dunia, khususnya pada isu lingkungan. Salah satu sosok yang berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di kawasan Bukit Lawang adalah Suryono, atau yang akrab disapa Masno. Sejak tahun 2016, Masno mulai merangkul generasi muda lokal Bukit Lawang untuk peduli dengan lingkungan lewat berbagai cara. Nama saya Suryono, biasa dipanggil dengan Masno. Yang salah satunya di Education Center ini saya sebagai pendiri untuk edukasi atau pendidikan untuk lingkungan dan bahasa Inggris yang bernama Green Class dan Dobrak. Dobrak itu singkatan dari Dorongan Berinovasi Anak Kreatif. Di Bukit Lawang ini wisatanya adalah wisata hutan yang memang itu dengan maskotnya itu adalah orang utan. Yang sudah kita ketahui atau kita beri pembelajaran juga kepada anak-anak bahwasanya orang utan itu binatang atau hewan yang sangat dilindungi dan itu hewan yang sangat langka. Yang memang adanya itu kalau di dunia ini saya pikir di Indonesia, di Sumatera dan di Kalimantan. Dan populasi dari orang utan itu sendiri semakin hari, semakin tahun itu pasti ada semakin berkurang. Dan bagaimana kita itu bisa mengenalnya dan untuk bagaimana kita tidak membuat orang utan itu cuma hanya jadi ikon, tapi orang utan itu memang binatang hewan yang memang sangat dilindungi dari pemerintahan baik nasional maupun internasional. Ya, salah satunya memang itu berketepatan kita tinggal di daerah wisata. Ini sangat membantu juga bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak sejak usia dini tentang pendidikan lingkungan yang nanti pada akhirnya mereka semakin dewasa dan mereka tetap bisa melestarikan dan menjaga lingkungan tersebut, bagaimana bisa mempertahankan tempat wisata tersebut karena biar bagaimanapun tempat wisata itu adalah
untuk mendapatkan nilai perekonomian juga kepada masyarakatnya itu sendiri. Dan untuk anak-anak nanti setelah dewasa mungkin dia bisa lebih mengembangkan pentingnya menjaga wisata dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Ya, dari program-program yang kita lakukan sejak dari 2016 ya hingga sekarang itu ada 2 kelas, itu namanya Green Class dan Dobrak. Jadi Green Class itu terdiri dari anak usia dini dari 6 tahun sampai 11 tahun. Itu kita memperkenalkan atau mengajarkan mereka tentang bagaimana sih menjaga lingkungan dan bagaimana berbahasa Inggris dengan baik, tapi dengan basic dasar bahasa Inggris. Dan untuk lingkungannya itu mengenalkan bahwasannya bisa simulasi membedakan antara sampah organik dan non-organik. Di samping itu juga bagaimana juga mereka bisa memilah sampah yang namanya sampah non-organik. Misalnya di situ ada sampah soft, hard, dan mix gitu. Apa-apa aja jenis sampah yang bisa kita pilah, yang salah satunya plastik asoy atau plastik kresek itu kan soft yang bisa dijadikan bahan atau daur ulang untuk kegiatan anak-anak itu sendiri. Kalau sampah hardnya itu seperti botol kemasan plastik, gelas kemasan plastik yang bisa kita kumpulkan, nanti kita bisa jadikan satu dan kita timbang, kita setor ke kalau orang bilang ke tukang botol lah untuk ininya. Dan yang untuk sampah mixnya seperti kaleng, kaca dan lainnya itu memang kami belum mengajarkan atau bisa mendapatkan solusi dijadikan apa. Makanya kita masukkan ke tempat pembuangan namanya Trash Bank, Sumatera Trash Bank, yang akhirnya kita juga bekerja sama atau kolaborasi untuk bersama di Trash Bank tersebut. Ya, rata-rata sangat aktif mengikuti kelas, ya kan, karena mereka itu selalu merindukan untuk kumpul dengan teman-temannya gitu, dan belajarnya itu memang perbedaan itu ada. Kalau untuk yang formal pagi kan mereka belajarnya itu di satu ruangan yang memang harus fokus dan mereka harus pintar untuk untuk bisa mereka itu mendapatkan nilai yang bagus. Jadi untuk di sini itu mereka itu belajarnya terbuka dan lebih banyak prakteknya. Udah gitu sebenarnya kepintaran mereka dari sekolah pagi itu kita teruskan tuh di sini, mereka itu lebih mengerti. Nah, jadi di sini lebih banyak prakteknya. Satu contoh misalnya di sekolah ada bahasa Inggris juga, mereka selalu belajar bahasa Inggris gitu. Dan di sini juga kita belajar bahasa Inggris, tapi bagaimana itu mereka mengerti untuk langsung berbicara dengan orang asingnya tersebut. Kalau di sini dibilang orang bule gitu, untuk percakapan langsung seperti itu. Kepedulian Masno terhadap lingkungan diturunkan juga kepada sang anak. Saat ini, ia dan anaknya mengelola program dan kegiatan edukasi yang dirancang untuk merangkul generasi muda agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Imam Fadilah. Biasa anak-anak manggil saya tuh Bang Imam. Saya sebagai program manager dan juga founder di Green Class Bukit Lawang dan juga Dobrak. Kalau dari saya sendiri, kebetulan memang saya itu tertarik dengan isu lingkungan yang ada. Kebetulan juga dari kecil juga background-nya kita juga sering di dunia pariwisata, kita juga sering diedukasi mengenai tentang seperti orang hutan ataupun lingkungan. Jadi memang background saya itu selain dari diri saya sendiri juga peran keluarga juga penting, terutama ayah saya. Karena memang ayah saya itu selalu berpendapat bahwasannya lakukanlah yang terbaik untuk alam, maka dia akan memberikan yang terbaik juga untuk diri kamu gitu. Jadi berpatokan dari itu, saya ada seperti tertarikan gitu. Kayak oke, saya mau berbuat sesuatu, saya mau buat impact ke masyarakat sekitar, ke anak-anak seperti itu. Jadi itulah kenapa yang mendorong saya juga ingin dan tertarik dengan lingkungan ini ataupun ya pendidikan lingkungan hidup seperti itu.
Kalau menurut saya sendiri itu sangat penting ya, apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan lingkungan, tentunya itu tidak diajarkan di sekolah, jadi itu sangat penting, di mana kita itu bisa membentuk diri dari anak-anak itu, jati dirinya mulai dari sejak dini. Kenapa? Karena tidak hanya karena kita itu tinggal di daerah area pariwisata, tapi juga kita harus berpikir bagaimana sih bumi ini ke depannya, lingkungan ini ke depannya. Karena kalau kita berpikir hanya cuman sebentar, hanya untuk diri kita sendiri, maka apa yang tersisa nanti bagi anak-anak kemudian hari, bagi generasi berikutnya nanti gitu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang memang kewajiban, ini bukan hal yang penting lagi, tapi kewajiban bagi umat manusia, bagi perorangan, individual itu menjaga lingkungannya sendiri. Mulai dari diri kita dan lingkungan sekitar kita dulu, seperti itu. Green Class Education Center menguatkan karakter generasi muda cinta lingkungan sejak dini. Lebih jauh, kelas ini juga membina generasi muda agar memiliki keterampilan budaya, seperti menari dan memainkan musik tradisional. Keterampilan untuk membuat karya dari bahan daur ulang juga diasah di sini, seperti produk-produk kreatif hingga dekorasi dan eco-brick. Perkenalkan, nama saya Bayu Herlambang Bimantara. Biasanya adik-adik di sini manggil saya dengan sebutan Bayu gitu. Nah, jadi di sini saya sebagai relawan di Green Class dan Dobrak. Sebenarnya di sekolah itu kan kita tidak ada diajarkan tentang lingkungan gitu. Nah, jadi di sini saya dapat tentang pengelolaan lingkungan yang benar, seperti pengelolaan sampah, menjaga lingkungan, terus mengelola limbah plastik atau sampah plastik, kemudian mengelola sisa-sisa makanan menjadi kompos gitu, Mbak. Iya, saya ngerasa ilmu-ilmu yang saya dapat setelah ikut kegiatan Green Class dan Dobrak ini, ilmu-ilmu itu sangat berguna untuk saya gitu. Jadi ilmu-ilmu itu saya terapkan juga di rumah, ke lingkungan-lingkungan sekitar rumah saya, bukan hanya di Green Class ataupun di Dobrak, tapi di rumah juga saya terapkan gitu. Karena ilmu-ilmu seperti pengelolaan lingkungan ini kan nggak ada kita dapatkan di sekolah. Jadi ini tuh sangat bermanfaat bagi saya gitu. Oke, di sini ada kostum yang berbahan dari plastik bening. Nah, gunanya ini adalah kita mengurangi sampah yang ada di sekitar lingkungan seperti di sungai ataupun bekas-bekas pakaian. Kita manfaatkan lagi untuk menjadi sebuah karya yang bisa digunakan untuk dipamerkan ataupun dimenangkan dalam ajang-ajang kontes. Nah, kita juga ada satu lagi kostum yang dipakai oleh Putri Bumi Indonesia. Nah, ini kostum of the winner pada tahun 2023 ada pemilihan Putri Bumi Indonesia, dan kebetulan yaitu Wenda Tarigan menang dalam kontes Putri Bumi Indonesia ini di Jakarta, dan dia menggunakan kostum yang kami buat, yang kami rancang, dan di salah satunya itu banyak motif ya. Di sini ada dari beberapa bunga, dan juga ada warna biru dan juga aksen merah, yang tentunya ini melambangkan merahnya itu keberanian juga ya, dan juga birunya ini terinspirasi dari air yang ada di sekitar kita, juga warna hijau dan warna hitamnya. Hasil-hasil produk daur ulang Green Class Education Center membuka jalan kolaborasi dengan Yayasan Harapan Disabilitas Bukit Lawang. Yayasan ini menampung anak-anak spesial untuk belajar tanpa dipungut biaya. Kehadiran Green Class menambah wawasan dan menjadi salah satu media belajar anak-anak untuk mengenal lingkungan. Kita dengan Yayasan Disabilitas tersebut memang sama untuk pendidikan anak. Tapi yang memang sangat luar biasanya itu dari yayasan tersebut itu memberi edukasi kepada anak yang kalau saya bilang itu tidak kekurangan gitu, anak yang sudah mempunyai kelebihan tersendiri gitu, dan salah satunya mereka juga ingin
bagaimana melibatkan cara belajar itu dengan mengenal lingkungan. Dan saya sangat-sangat tersentuh sekali, dan ini sebuah challenge juga sebenarnya buat saya, yang mana kalau untuk menghadapi anak-anak yang di Green Class itu kan biasa, ya kan. Tapi kalau yang untuk ini luar biasa, karena kelebihan mereka juga luar biasa. Dan dari yayasan tersebut juga mengajak saya untuk ayo lo Mas, bersama kita bimbing anak-anaknya gitu. Itu salah satunya. Bertemunya itu sebenarnya dalam suatu momen yang memang ternyata kita memang saling membutuhkan. Membutuhkan itu dalam artian misalnya apa yang tidak ada di Yayasan Disabilitas itu bisa terutama produk ya bisa pakai di sini. Dan untuk anak-anak di sini itu kita juga khususnya untuk dobrak ya, untuk anak-anak yang teenagernya lah, yang lebih mulai mau dewasa, itu bagaimana sih bisa lebih peduli, lebih sayang, melatih kesabaran untuk menyayangi anak-anak yang luar biasa tadi gitu. Jadi semua itu ada saling membutuhkan dan saling bekerja sama bagaimana kita itu ke depan lebih baik lagi. Nama saya Rudiani, saya sebagai pemilik dan pembina yayasan di Yayasan Harapan Disabilitas ini. Awal pertama kali berkolaborasi dengan Pak Masno adalah ketika kami diundang ada acara Desa Daur Ulang di Project Win. Nah, beliau memanggil kami untuk tampil anak-anak Yayasan Disabilitas ini baik dari fashion show maupun menari. Itu awalnya. Awalnya tidak menyangka. Nah, ternyata karena kemungkinan besar Pak Masno ini juga peduli dengan anak Yayasan Disabilitas. Mungkin tujuan beliau itu baik untuk memperkenalkan anak-anak Yayasan Disabilitas ini untuk lebih mengenal lingkungan. Jadi lingkungan itu bukan milik orang-orang yang kita katakan normal, juga lingkungan itu milik orang-orang yang juga punya keterbatasan atau disebut juga anak-anak istimewa. Jadi anak-anak istimewa itu pun perlu kita perkenalkan di lingkungan di sekitar. Kenapa? Karena mereka juga tinggal di sekitar lingkungan. Awalnya berdirinya Yayasan Disabilitas ini adalah tahun 2019, tapi karena ketika itu ada COVID maka berhenti sebentar, dilanjutkan pada tahun 2020 hingga sekarang. Awalnya berdirinya yayasan ini adalah saya merasa terpanggil untuk memperhatikan anak-anak penyandang disabilitas ini, bagaimana mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, kemudian mereka bisa percaya diri. Makanya kami mendirikan ini untuk kami didik semampu kami, walaupun kami bukan latar belakang untuk pendidikan Yayasan Disabilitas. Kolaborasi Green Class dan Yayasan Harapan Disabilitas menginspirasi anak-anak Green Class untuk lebih peka, bukan hanya terhadap lingkungan, namun juga terhadap sesama manusia. Perkenalkan, nama saya Vidya Cikita Brahmana, biasa dipanggil Cikita, atau anak-anak Green Class biasa manggilnya Kak Cikita. Saya di Green Class dan di Dobra itu sebagai salah satu tenaga pengajar untuk bahasa Inggris. Oh, sangat bagus, saya sangat senang. Kalau dibilang dengan kespesialan mereka masing-masing, apalagi tadi ada yang menyampaikan puisi, is so good. Saya rasa kayak, karena kan sometimes orang itu memikirkan mereka itu lebih, gimana dia bilang, karena spesial jadi lebih treatmentnya lebih dalam kan. Salah satunya itu mungkin salah satu hal untuk stimulus otak juga kan. Tinggal gimana caranya kita treatmentnya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang biasa yang lain treatmentnya itu lebih biasa. Tapi kalau misalnya untuk spesial kan treatmentnya itu lebih mendalam, lebih tergantung gimana caranya kita itu membawa treatment mereka tentang lingkungan tersebut. Kolaborasi antara Green Class Education Center dan Yayasan Harapan Disabilitas
ibarat langkah kecil yang dilakukan bersama demi memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Sekaligus membuka peluang untuk anak-anak spesial berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan bumi. Diharapkan kolaborasi ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Harapan ke depan itu semakin banyak orang yang peduli atau memperhatikan untuk Green Class ini, baik secara individu maupun secara komunitas ataupun dari pemerintahan lebih memperhatikan untuk bisa memberikan support, ya, memberikan support kepada anak-anak dan kelancaran dari Green Class itu sendiri. Dan harapan ke depan itu sampai kapan untuk Green Class ini? Kalau saya selalu berbicara dengan tim sampai saya tidak ada, ini harus tetap berjalan, gitu. Karena generasi yang akan datang itu pasti akan lebih maju. Suatu contoh, Dobrak yang sudah tidak sekolah lagi dan mereka sudah bekerja, mereka di sini juga untuk meneruskan kegiatan-kegiatan ini. Karena berbagaimanapun saya sudah 58, ya, jadi masa pensiun sudah sebenarnya, gitu. Tapi memang selagi kita itu masih bisa melakukan untuk alam ini, ya tentunya dibantu dengan para generasi yang sudah ada di sini dan mereka sudah belajar dengan baik, dan itu mereka itu kan menjadi leader ataupun menjadi koordinator yang bisa mengembangkanlah tentang pendidikan lingkungan ini terhadap adik-adiknya atau ke masyarakat lainnya. Harapan saya agar dari lingkungan ini bisa memperkenalkan bahwasanya pentingnya kita sama-sama menjaga lingkungan, khususnya kita terapkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini supaya bisa mengenal lingkungan yang lebih baik lagi. Ya, saya harap semua semakin maju. Saya harap semuanya semakin ya baik-baik saja, maju. Tapi kalau untuk kolaborasi, saya sangat berharapkan itu sih kolaborasi. Tapi untuk sekarang mungkin saya masih mencari gimana cara treatment kolaborasinya, karena sepertinya harus punya treatment tersendiri. Tidak, cara mengajarnya pun beda sama anak Green Class. Atau mungkin bisa dikolaborasikan mengajar anak Green Class dengan anak yang istimewa, atau mungkin itu salah satu hal yang baik juga. Jadi untuk kedepannya saya harap jadi tantangan tersendiri. Jadi kedepannya saya harap semuanya ya baik-baik saja dan maju terus. Jadi harapan saya untuk adik-adik Green Class, untuk adik-adik Dobrak itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bisa juga mengembangkan serta membagikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sini kepada orang-orang lain. Tidak hanya orang-orang yang ada di lingkungan ini, tapi bisa juga di lingkungan-lingkungan luar, seperti itu, Pak. Tetap semangat. Memang hal ini perjuangan yang tidak mudah dan butuh waktu yang sangat lama. Tapi percayalah, apapun itu, apapun yang kita kerjakan dengan keikhlasan hati, itu memberi hal yang baik bagi kita. Jadi kita harus tetap semangat, biar semuanya kita bisa berjalan seperti itu. Dan tetap semangat. Semangat!